Kenalin, nama aku Naila Zalfanunah, aku sebagai host. Nama aku Nahda Keiza, aku juga sebagai host. Nah, hari ini aku dan Nahda kedatangan narasumber. Kita di sini akan membahas orang-orang yang melakukan KKN di Indonesia. Sebelum kita membahas kasus ini, kita mau ngenalin dua bintang tamu atau narasumber kita. Halo guys, nama aku Silvanur Amelia, aku sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Berta Berlin dan aku sebagai narasumber 2. Oke, kita kembali lagi ke topik awal ya. Nah, pasti di sini ada beberapa orang yang belum tahu KKN itu apa kan? Ya. Mohon dijelaskan oleh KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat. Kalau menurut aku, korupsi itu bilangnya menggunakan wewenang dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan umum dan negara. Sedangkan kolusi sebagai pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan. Dan nepotisme itu mengutamakan atau mengguntingkan sanak saudara sendiri untuk diberikan kedudukan di lingkungan pemerintah, diberi kemudahan, fasilitas usaha, dan yang lainnya. Nah, di sini juga kan kita akan membahas satu kasus yang dilakukan oleh mantan Bupati Memberamo Tengah, Papua yang melakukan pencucian uang sebesar 210 miliar. Bagaimana tanggapan kalian? Kasus ini sangat merugikan banyak pihak yang terutama masyarakat dan negara ya, tapi alhamdulillahnya polisi dan KPK bergerak cepat. Uang 210 miliar itu bukan uang yang kecil ya tentunya. Dan dia bisa-bisanya melakukan hal ini, pencucian uang tersebut. Dan umumnya uangnya sudah disita oleh KPK ya. Iya, dan sejumlah aset yang lainnya pun ikut disita, mulai dari apartemen, belasan bidang tanah, dan hingga uang ratusan juta. Pengenaan tepuk sebagian dari efek jerak terkait para koruptor tentunya mendapatkan hukuman pidana KPK. Nah, biasanya kan ada beberapa faktor seseorang itu melakukan KKN. Ada dua ya kan. Yang ke satu itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, apa sih faktor internal dan faktor eksternal itu? Faktor internal itu sifat serakah, ramah, dan rakus, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Sedangkan faktor eksternal biasanya pendapatan yang belum tercukupi atau aspek ekonomi. Oke. Dari kasus ini akan berdampak apa sih? Dampaknya itu ke pemborosan sumber daya, terbuangnya keahlian, dan yang paling besar dampaknya merusak sendiri kebersamaan. Apakah ada cara agar tidak adanya KKN? Pasti selalu ada. Kalau ada, apa yang harus dilakukan? Kita semua pastinya harus memiliki semangat anti KKN, memperbaiki moral diri, dan menghindari budaya hedonisme atau sikap hidup yang memuja kemewahan dunia. Dan yang paling penting harus menindak tegas para pelaku KKN dan memberikan sanksi sosial. Ya, kesimpulannya kita harus menjauhi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke guys, jadi segitu pembahasan kita tentang KKN dan kasus mantan Bupati Memberamo Tengah. Semoga dari kasus ini kita semua dapat mengambil pelajarannya. Sekian dari kami.